Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya, Amira Cahyaning Putri, yang akan membahas tentang penentuan fungsi hantar sistem pada pengendali aras, dengan tujuan untuk menentukan transfer function atau fungsi hantar atau fungsi transfer pada pengendali aras dengan metode kurva reaksi. Untuk blok diagram, kita menggunakan sistem gabungan, yaitu gabungan antara FCE dengan proses. Gabungan dari FCE dengan proses bisa disebut dengan fungsi transfer atau G fungsi S, dengan input %PO dan output %PV. Untuk fungsi transfer atau G fungsi S dapat dihitung dengan cara output dibagi input. Pada saat mencari fungsi transfer atau G fungsi S terdapat dua macam. Yang pertama, G fungsi S tanpa D-time, dan yang kedua, G fungsi S dengan adanya D-time. Pada G fungsi S tanpa D-time dengan cara KP dibagi TO S plus 1. Sedangkan dengan adanya D-time dicari menggunakan KP dikali E pangkat min TO DS dibagi TO S plus 1. KP adalah bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Selanjutnya, TO atau TOP atau time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Selanjutnya ada TO atau TOD atau D-time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya yaitu kurva output. Kurva pada sebelah kiri menunjukkan kurva tanpa adanya TOD, sedangkan kurva pada sebelah kanan adalah kurva yang menunjukkan adanya TOD. Perbedaan dari kedua kurva tersebut yaitu waktu tenggang atau tenggang waktu, seperti ini. Untuk dapat menentukan fungsi transfer dan kurva output, kita harus melakukan percobaan dan mendapatkan data yang mana dari data tersebut akan didapatkan kurva output dan fungsi transfer. Pada data hasil pengamatan yang diperoleh, %PO1 sebesar 40%, %PO2 sebesar 60%, %PV1 sebesar 19,8% yang didapatkan dari %PV pertama. Sedangkan %PV kedua didapatkan 46,49% didapatkan dari %PV setelah steady state. Selanjutnya, delta %PO didapatkan dari %PO2 dikurangi %PO1, yaitu didapatkan hasil 20. Selanjutnya, delta %PV didapatkan dari %PV2 dikurangi %PV1, yaitu didapatkan nilai 26,65. Untuk menentukan fungsi transfer didapatkan dengan menggunakan 3 metode. Untuk metode pertama dengan menggunakan garis singgung, seperti ini. Menggunakan garis singgung, yaitu rumus dari transfer dari atau fungsi transfer atau G fungsi S
yaitu KP dibagi tau S plus 1, karena pada grafik tidak menunjukkan adanya di time. Selanjutnya untuk mencari KP dengan rumus delta CS dibagi delta persen PO. Delta CS didapatkan dari delta PV2 dikurangi delta PV1, sedangkan delta persen PO didapatkan dari persen PO2 dikurangi persen PO1. Nah, ini contoh menggunakan metode 1 yaitu garis singgung. Untuk metode 1 yaitu dengan garis singgung, yang pertama kita harus membuat grafik, yaitu memasukkan nilai T pada sumbu X dan nilai persen PV pada sumbu Y. Selanjutnya, tarik garis sejajar dengan sumbu X yang seperti ini dengan garis steady state kurva dan garis steady state kurva yang atas. Selanjutnya kita membuat garis singgung dengan cara menarik garis lurus dari titik awal, yang mana saat menarik garis seperti garis biru ini tidak boleh memotong kurva dan harus dekat mungkin dengan kurva, seperti contoh seperti ini. Selanjutnya, setelah membuat garis singgung, kita tarik garis ke bawah, yaitu ini pada proses 4 mendekati sumbu X. Tarik garis ke bawah harus pada perpotongan antara garis singgung dengan garis lurus steady state. Jarak antara titik awal ini sampai garis lurus, garis perpotongan ini adalah nilai dari tau. Selanjutnya, untuk menentukan nilai KP, tau, dan tau D dengan menggunakan metode 1 dan fungsi transfer, itu dengan cara yang pertama kita mencari delta CS, yaitu sebesar 26,65 didapatkan dari persen PV2 dikurangi persen PV1. Selanjutnya, delta persen PO didapatkan 20% yang didapat dari persen PO2 dikurangi persen PO1. Selanjutnya, untuk nilai KP didapatkan dari nilai delta CS dibagi dengan nilai delta persen PO, yaitu sebesar 1,3325. Untuk nilai tau, yaitu 120 detik, didapatkan dari ini, jarak antara titik awal sampai garis perpotongan. Untuk tau D tidak ada dikarenakan tidak ada waktu tenggang atau tenggang waktu pada grafik tersebut, pada kurva tersebut. Selanjutnya, untuk fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh, yaitu rumus dari G fungsi S atau fungsi transfer, yaitu KP dibagi tau S plus 1, yaitu KP-nya tadi sebesar 1,3325 dibagi 120 S atau 120 detik plus 1. Yang selanjutnya menggunakan metode 2 ini menggunakan titik potong, yaitu menggunakan cara yang sama dengan metode pertama. Yang pertama kita membuat kurva dengan cara memasukkan nilai TS pada sumbu X dan memasukkan nilai persen PV pada sumbu Y. Selanjutnya kita tarik garis sejajar pada sumbu X dan tarik garis sejajar pada kurva steady state. Yang membedakan di sini hanyalah kita harus mencari titik potong, yaitu dengan menggunakan rumus persen PV1 ditambah perkalian antara 0,632 dikali dengan delta CS. Delta CS di sini menggunakan rumus yang sama dengan metode 1. Dihasilkan atau didapatkan nilai titik potong sebesar 36,7. Selanjutnya kita menarik garis sejajar pada titik 36,7 sekitar di sini. Selanjutnya kita tarik garis sejajar, yang mana garis sejajar akan memotong kurva, dan tarik garis sejajar ke bawah mendekati sumbu X.
jarak antara titik awal sampai garis lurus yang memotong titik potong dengan kurva itu adalah nilai to. Ya, to-nya sebesar 90 detik. Untuk nilai to D tidak ada karena tidak ada waktu tenggang pada grafik tersebut. Untuk nilai persen PO, KP sama seperti metode pertama. Fungsi transfer pada berdasarkan nilai yang diperoleh, yaitu untuk metode 2 menggunakan rumus yang sama dengan metode pertama karena tidak ada daytime-nya, yaitu KP dibagi to S plus 1, yaitu didapatkan G fungsi S sama dengan 1,3325 dibagi 90S plus 1. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yaitu metode 3. Untuk metode 3 ini menggunakan T1 dan T2, yaitu kita harus mencari nilai T1 dan kita harus mencari nilai T2 untuk mendapatkan nilai fungsi transfer, yaitu untuk mencari nilai T1 dengan rumus persen PV1 ditambah perkalian antara 0,283 dikali dengan delta CS. Sedangkan untuk T2 diperoleh dari persen PV1 ditambah perkalian antara 0,632 dikali delta CS. Ya, untuk metode 3 ini pengerjaan awalnya sama dengan metode 1 dan 2, yaitu yang pertama kita membuat kurva atau membuat grafik dengan cara memasukkan nilai TS pada sumbu X dan memasukkan nilai persen PV pada sumbu Y. Selanjutnya kita tarik garis sejajar pada sumbu X dan tarik garis sejajar pada kurva steady state. Selanjutnya kita mencari T1, yaitu tadi menggunakan persen PV1 ditambah dengan perkalian antara 0,283 dikali delta CS, yaitu diperoleh sebesar 27,38. Untuk delta CS, KP persen atau delta persen PO menggunakan rumus yang sama dengan metode 1 dan 2. T1 didapatkan 27,38, yaitu mungkin sekitar segini. Kita tarik garis sejajar yang menyinggung atau memotong kurva, lalu kita tarik garis lurus ke bawah mendekati sumbu X, yaitu jarak antara titik 0 sampai garis yang kita tarik ini itu adalah nilai dari T1. Untuk T2 menggunakan rumus persen PV1 ditambah perkalian antara 0,632 dikali delta CS, yaitu didapatkan sebesar 36,68. Seperti titik ini, sekitar segini kita tarik garis sejajar, garis lurus yang memotong kurva, lalu kita tarik garis ke bawah mendekati sumbu X. Jarak antara perpotongan T1 ini dengan perpotongan T2 itu adalah nilai T2. Untuk menentukan nilai to, yaitu berbeda dengan metode 1 dan 2. Kalau metode 2 dilihat, metode 1 dan 2 dilihat dari sumbu X, sedangkan metode 3 menggunakan rumus 3/2 dikali T2 dikurangi T1, yaitu didapatkan to sebesar 13,95 detik. Untuk TD atau to D tidak ada dikarenakan tidak ada tenggang waktu pada kurva yang didapatkan. Untuk fungsi transfer berdasarkan nilai yang diperoleh yaitu sama dengan metode 1 dan 2, yaitu dengan rumus KP dibagi to S plus 1, yaitu G fungsi S sebesar 1,3325 dibagi to, yaitu to-nya 13,95 S plus 1. Sekian, terima kasih.
dan mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.